Jangan lupa like and subscribe ya guys. Selamat mendengarkan. Ketika sinar matahari pertama menembus jendela dan berubah menjadi titik cahaya yang melesat ke tanah, Xiaoyan, yang matanya tertutup, akhirnya perlahan membukanya. Dia dengan lembut bergumam, sepertinya ada kebutuhan untuk pergi ke pusat kota untuk melihatnya. Bagaimanapun, tempat ini adalah satu-satunya lubang cacing dalam radius 1000 km dari kota Horizon. Xiaoyan menghela nafas pelan dan berguling dari tempat tidur. Dia mandi sedikit sebelum keluar untuk mengumpulkan dokter peri kecil dan dua lainnya. Rombongan berjalan keluar dari penginapan dan bergegas ke pusat kota. 4 kelompok pria Xiaoyan perlahan-lahan berjalan di jalan utama, yang memiliki lalu lintas tanpa akhir. Mungkin karena hari masih pagi, tapi udaranya mengandung kelembapan yang ada di hutan pegunungan, memberi mereka perasaan yang menyegarkan. Kedua sisi jalan, yang dilapisi dengan batu biru, kadang-kadang mengeluarkan berbagai tangisan. Berbagai barang dagangan yang mempesona telah ditempatkan di toko-toko di kedua sisi. Aliran besar manusia seperti semut yang menembus mereka. Horizon City memancarkan perasaan yang sangat sibuk dan terbatas. Dikabarkan bahwa leluhur dari klan Luo mengundang para pembantu untuk memperbaiki wormhole. Kita bisa pergi dan melihatnya. Kami akan memutuskan apakah akan membantu tergantung pada situasinya. Bagaimanapun, faksi dalam kota Horizon terlalu rumit. Tidaklah bijaksana bagi kami untuk terlibat. Kaki Xiaoyan perlahan maju dengan kecepatan khusus. Tatapannya menyapu toko-toko di kedua sisi jalan sementara mulutnya berbicara dengan acuh tak acuh. Iya, dokter peri kecil mengangguk sedikit ketika dia mendengar ini. Dia adalah satu-satunya di antara mereka yang melangkah ke kelas Douzong dan memiliki kemampuan untuk mengontrol kekuatan spasial. Gelombang kuku kuda tiba-tiba ditransmisikan dari depan jalan saat Xiaoyan sedang berbicara dengan dokter peri kecil. Segera, jalanan menjadi kacau balau. Sosok merah menyala bergegas dari ujung jalan, menabrak banyak orang di sepanjang jalan. Ketika orang-orang ini melihat dengan mata geram, mereka menemukan bahwa ada seorang wanita muda berpakaian merah cerah di atas kuda. Wanita muda itu tampak sangat menarik, tetapi ada benang arogansi liar di antara alisnya. Cambuk merah cerah tergantung di pinggang kecilnya sementara tawa indah yang membanggakan bergema di seberang jalan. Kuda merah itu seperti nyala api yang menyebar dari kejauhan. Dalam beberapa kedipan, tampak tidak jauh dari kelompok Xiaoyan. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Kalian semua, minggir untuk kehilangan ini. Jika tidak ada yang akan bertanggung jawab jika Anda diinjak sampai mati. Petik 2. Wanita muda berpakaian merah itu berteriak. Alisnya segera menegang saat dia melihat beberapa sosok di depannya yang tidak bergerak. Xiaoyan, yang awalnya akan menghindar, segera mengungkapkan ekspresi dingin saat mendengar kata-kata ini. Dia paling tidak menyukai wanita sombong seperti ini. Dia meletakkan kaki, yang baru saja dia angkat, kembali ke bawah dan terus berjalan perlahan ke depan tanpa mengangkat matanya. Kamu mencari kematian. Tindakan Xiaoyan ini secara alami diserap ke dalam mata wanita muda berpakaian merah itu. Dia mendengus dingin saat tangannya meraih cambuk. Segera, bayangan merah bergegas ke depan di tengah suara air mata yang jernih, membawa angin saat diayunkan ke Xiaoyan. Wajah Xiaoyan tetap tenang. Dia secara acak mengepalkan tangannya dan cambuk itu secara otomatis tertangkap. Setelah itu, dia menariknya secara acak. Kekuatan besar yang ditransmisikan dari cambuk menyebabkan wanita muda berpakaian merah itu menjerit tajam. Tubuhnya ditarik turun dari kudanya, dan dia mendarat di tanah dengan pantatnya. Sialan, kau berani menyerang wanita ini. Wajah wanita muda berbaju merah itu langsung berubah menjadi hijau ketika pantatnya bersentuhan dengan tanah sedingin es. Dia dengan marah meraung pada Xiaoyan, muncul seperti harimau betina yang marah. Saya hanya mengajari Anda pelajaran atas nama orang yang lebih tua, Xiaoyan melirik wanita muda berpakaian merah.
Dia segera mengabaikannya saat dia memimpin dokter peri kecil dan yang lainnya di jalan. Apakah Anda benar-benar berani memberi saya pelajaran? Kamu pikir kamu siapa? Kata-kata acuh tak acuh yang diberikan Xiao Yan padanya benar-benar membuat marah wanita muda berpakaian merah ini. Segera, suaranya menjadi lebih tajam. Paman Hua, Paman Lui, bunuh ini sebagai bajingan. Teriakan tajam wanita muda itu baru saja terdengar ketika dua sosok tua dengan cepat bergegas di udara dan tiba, menghalangi kelompok pria Xiao Yan. Kedua sosok itu, yang muncul di depan Xiao Yan, masing-masing memiliki rambut abu-abu dan putih. Dengan mengamati aura keduanya, tampaknya kekuatan mereka berada di sekitar bintang Do Huang bintang 5 hingga 6 dan bisa dianggap cukup kuat. Teman ini, nona muda klan saya memang sedikit nakal. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah seorang gadis. Bukankah sedikit tidak pantas bagimu untuk memperlakukan dia seperti ini? Pria tua berambut abu-abu itu awalnya melirik ke wanita muda berpakaian merah, yang wajahnya memerah karena marah. Setelah itu, dia melihat ke Xiao Yan, dan mengerutkan kening saat dia berbicara. Dengan penglihatannya, dia secara alami bisa merasakan aura pemuda berjubah hitam di depan mereka sedikit berbeda dari milik mereka. Itu bahkan sedikit kuat, makanya, kata-kata mereka tidak terlalu mendominasi. Itulah mengapa dia saat ini masih hidup. Xiao Yan mengangkat matanya. Suaranya masih tenang, tapi dia bukan orang yang baik. Jika itu adalah laki-laki sombong yang berani mengutuknya hari ini, hukuman tidak akan hanya ditarik dari kuda. Saat ini, cukup banyak orang berkumpul di sekitar jalan karena kejadian yang tidak terduga ini. Orang-orang ini menggelengkan kepala ketika mereka melihat wanita muda berpakaian merah. Segera, mereka melemparkan pandangan menyedihkan ke arah kelompok Xiao Yan. Wanita muda berpakaian merah ini adalah iblis wanita kecil yang terkenal di kota Horizon. Siapapun yang bertemu dengannya hanya bisa menganggap diri mereka tidak beruntung. Tidak disangka orang ini benar-benar berani menyerangnya hari ini. Sepertinya mereka adalah orang-orang yang datang dari luar kota. Ekspresi kedua lelaki tua itu sedikit berubah di hadapan kata-kata tenang Xiao Yan yang menyembunyikan rasa dingin. Mata mereka menjadi agak menyeramkan. Wanita muda berpakaian merah itu adalah cucu paling disayang dari leluhur klan. Hampir tidak ada orang di kota Horizon ini yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Kamu sebagai Anda masih berani menjadi sombong di kota Horizon. Dengan memukul wanita ini, kakekku pasti tidak akan melepaskanmu. Jika Anda bijaksana, Anda akan berlutut sekarang, bersujud pada nona ini dan minta maaf. Wanita muda berpakaian merah itu telah berdiri saat ini. Kehilangan wajah seperti itu di depan begitu banyak orang adalah sesuatu yang dia, yang memiliki harga diri yang luar biasa, mengalami kesulitan untuk menerimanya. Dengan segera, wajah kecilnya berubah secara signifikan karena amarahnya. Namun, sebelum teriakan marahnya benar-benar disuarakan, sosok seperti hantu tiba-tiba muncul di depannya, dan sosok itu mengayunkan tangannya. Itu segera mendaratkan serangan kekerasan ke wajah wanita muda itu di depan tatapan tertegun yang tak terhitung jumlahnya. Menamparkan, suara jernih muncul di jalan. Pada saat ini, hati semua orang bergetar hebat. Tamparan ini benar-benar terlalu keren. Wanita muda berpakaian merah menoleh. 5 sidik jari agak merah keunguan muncul di wajahnya. Seutas darah mengalir dari sudut mulutnya. Matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia tidak percaya bahwa memang ada orang yang berani menamparnya. Dia tidak akan membunuhmu jika kamu berani mengutuk lagi. Aku akan. Suara sedingin es acuh tak acuh yang dipenuhi dengan niat membunuh perlahan terdengar dari depan wanita muda berpakaian merah, menyebabkan tubuhnya bergetar. Dia perlahan mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat kecantikan berpakaian polos berdiri dengan wajah cantik yang mengandung kejahatan. Ketika kedua mata mereka bertemu, wanita muda berpakaian merah itu bisa melihat niat membunuh yang tulus terpancar dari mata pihak lain. Beraninya kamu.
Suara tamparan yang tiba-tiba menyebabkan kedua lelaki tua itu tercengang. Segera, mereka menjerit keras. Tubuh mereka bergerak dan mereka bergegas menuju dokter peri kecil dengan cara seperti kilat. Kedua orang itu baru saja bergerak ketika suara gemuruh guntur samar muncul. Segera, sosok hitam muncul di depan mereka. Dua tinju terlempar. Energi liar yang mengejutkan yang meletus sesaat menyebabkan ekspresi keduanya berubah. Mereka buru-buru menghadapi pukulan itu. Bang! Suara daging yang bertabrakan tiba-tiba terdengar. Segera, semua orang tercengang melihat kedua lelaki tua itu, dengan reputasi kuat di Horizon City, dengan sigap mundur. Pria muda berjubah hitam itu tampak seperti batu yang tak bergerak. Kamu hanya menyalahkan dirimu sendiri untuk masalah ini hari ini. Jika kamu terus menjadi tidak peka, jangan salahkan aku karena kejam. Petik 2. Tatapan Xiaoyan gelap dan dingin saat dia melihat kedua pria tua itu. Niat membunuh di matanya mengandung jejak kedinginan. Masalah hari ini dengan cepat mencapai intinya. Kedua lelaki tua itu tidak berani melakukan gerakan tidak wajar setelah dihalangi oleh kekuatan yang ditunjukkan Xiaoyan. Mereka hanya bisa berteriak dengan getir di dalam hati mereka. Kakek kecil ini telah mendominasi kota selama bertahun-tahun dan akhirnya bertabrakan dengan ujung tombak. Anak kecil ini mungkin tampak muda, tetapi dia sangat kuat. Serangan sebelumnya adalah sesuatu yang hampir tidak dapat ditampilkan oleh siapapun dalam klan mereka. Teman ini, saya adalah anggota dari klan Luo. Wanita muda yang menyinggungmu sebelumnya adalah nona muda dari klan Luo. Tolong jangan sakiti dia karena klan Luo. Pria tua berambut abu-abu itu mendesah dalam hatinya saat dia menangkupkan kedua tangannya dan memohon. Klan Luo. Xiaoyan sedikit mengernyit saat mendengar ini. Meskipun dia sudah tahu bahwa latar belakang wanita ini kemungkinan besar tidak lemah, dia tidak berharap dia menjadi anggota klan Luo di kota Horizon. Kamu berani memukulku. Hanya pada saat inilah wanita muda berpakaian merah itu akhirnya pulih dari keadaan tertegunnya. Dia mengusap tanda sidik jari yang membara di wajahnya. Tangannya gemetar saat dia menunjuk ke dokter peri kecil di depannya. Kemarahan di matanya telah mencapai tingkat yang menakutkan. Setelah kata-katanya terdengar, wanita muda berpakaian merah mengeluarkan piring giok dari cincin penyimpanannya dengan amarahnya. Setelah itu, dia dengan kasar memecahkannya dan dengan kejam berkata, "Pelacur, kamu berani memukulku. Kakekku tidak akan melepaskanmu. Setelah Anda mendarat di tangan nona ini, saya pasti akan memotong jari Anda satu persatu." Petik 2. Pandangan dokter peri kecil hanya melirik ke wanita muda berpakaian merah itu dengan dingin saat yang terakhir mengutuk dengan kejam. Segera, suara tak acuh yang samar ditransmisikan dari samping telinganya. "Pukul dia lagi." Dengan hati yang begitu kejam, meninggalkannya hanya akan membawa bencana. Sudut mulut dokter peri kecil melengkung ketika dia mendengar ini. Dia segera mengangkat tangannya sekali lagi di depan mata yang terkejut. Wanita muda berpakaian merah dan tanpa basa-basi memberinya tamparan keras. Menamparkan. Tamparan ini baru saja mendarat ketika cahaya berwarna abu-abu melesat dari pusat kota. Itu segera muncul di udara di atas jalan. Tatapannya menyapu di bawahnya. Aura agung tiba-tiba melonjak dan menyapu ke segala arah. Suara gelap dan serius bergema tanpa henti di sepanjang jalan. Tindakan dari sedikit dari kalian benar-benar meremehkan klan Luoku. Banyak tatapan di jalan segera muncul ketika mereka mendengar suara muram bergemuruh yang dikirim dari langit biru. Seruan cepat terdengar di jalan. Ini sebenarnya adalah leluhur dari klan Luo. Dia datang secara pribadi. Sepertinya orang tua ini sangat menyayangi Luo Xiaoyao. Petik 2. Sepertinya akan ada pertunjukan yang bagus hari ini. Sementara semua orang ribut, orang tua abu-abu dan putih menjadi terkejut ketika mereka melihat orang yang telah datang. Mereka buru-buru dan dengan hormat berkata, "Selamat datang leluhur." Hati keduanya tertawa getir saat mereka berbicara dengan mulut mereka. Mereka tidak pernah mengharapkan wanita muda tertua untuk memecahkan liontin giok darah jantungnya.
Benda itu adalah sesuatu yang dibuat leluhur secara pribadi untuknya. Dia diberitahu untuk tidak menggunakannya kecuali saat itu adalah saat kritis. Tidak disangka bahwa dia benar-benar mengeluarkan hal ini karena masalah sekecil itu. Tidak heran nenek moyang datang begitu cepat. Sepertinya dia mengira wanita muda ini telah bertemu dengan situasi yang mengancam jiwa. Seorang pria tua berjubah biru berdiri di langit yang kosong. Wajahnya agak lebar, memberinya penampilan yang perkasa bahkan tanpa kehadiran amarah. Jelas, dia adalah seseorang yang telah menduduki posisi tinggi untuk waktu yang lama. Dia hanya mengangguk secara acak pada salam keduanya sebelum tatapannya segera beralih ke wanita muda berpakaian merah. Dia menghela nafas lega ketika melihat sidik jari ungu merah di wajahnya. Pada saat yang sama, amarah melintas di matanya. Pandangannya beralih ke kelompok Xiaoyan saat dia perlahan berkata, "Beberapa dari kalian terlihat sangat asing. Anda seharusnya orang-orang dari luar kota Horizon, bukan?" Petik 2. Kakek, mereka membuli cucu perempuan. Kamu harus mencari keadilan untukku. Petik 2. Sebelum menunggu kelompok Xiaoyan berbicara, mulut kecil wanita muda berpakaian merah itu segera menjadi kempes saat melihat pria tua berjubah biru itu. Air mata membasahi pipinya. Keluhan yang dia rasakan hari ini lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Sejak kapan gadis yang lembut seperti dia menerima perlakuan seperti itu? Selain itu, niat membunuh sedingin es di mata dokter peri kecil juga membuatnya merinding di sekujur tubuhnya. Dia tampaknya memiliki dukungan sekarang setelah dia melihat lelaki tua itu muncul. Jarinya menunjuk ke arah Xiaoyan. "Kamu tidak ingin jarimu?" Dokter peri kecil bertanya dengan samar ketika dia melihat tindakan wanita muda berpakaian merah ini. Ketakutan melintas di wajah wanita muda berpakaian merah ketika dia mendengar ini. Dia buru-buru menarik tangannya, akhirnya merasa sedikit takut pada dokter peri kecil tanpa ampun. Cukup banyak suara angin deras muncul selama penundaan ini. Segera, lebih dari 10 sosok muncul di atas gedung di kedua sisi jalan. Semua orang ini dengan hormat menyambut pria tua berjubah biru itu saat mereka menampakkan diri. Setelah itu, mereka melihat situasi saat ini. Dengan beberapa pemikiran, mereka mengerti apa yang telah terjadi. Segera, salah satu dari mereka dengan dingin berteriak, "Nyali Anda benar-benar hebat sehingga Anda berani menyerang anggota klan Luo kami di kota Horizon." Ekspresi Xiaoyan akhirnya mulai perlahan menjadi dingin di hadapan para ahli dari klan Luo ini. Awalnya, dia tidak berniat menyinggung faksi di tempat ini. Masalah hari ini awalnya adalah hal kecil yang tidak penting. Namun, pihak lain ingin membuatnya menjadi sebesar itu. Apalagi, mereka berulang kali menantang kesabarannya. Meskipun leluhur klan Luo ini adalah bintang 5 elit Dozong, dia tidak menimbulkan banyak ancaman bagi Xiaoyan. Lupakan dokter peri kecil yang bisa melawannya. Cincin penyimpanannya juga memiliki boneka iblis bumi yang bisa bersaing dengan Dozong bintang 6. Jika pihak lain ingin mendorong keberuntungan mereka, mereka tidak boleh menyalahkan dia karena terlalu kejam. Dengan mengajar generasi muda yang tidak masuk akal, para penatua sepertinya tidak lebih baik. Dokter peri kecil melirik pria parubaya yang telah berbicara sebelumnya saat dia tertawa terbahak-bahak. Dia mengambil langkah maju dan aura megah yang tidak kalah dengan leluhur klan Luo tiba-tiba meletus seperti gunung yang naik dari dataran, menyebabkan wajah banyak orang berubah. Seorang elit Dozong. Banyak seruan terdengar di jalan. Tatapan tertegun segera melihat kembali ke wanita berpakaian polos itu. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat elit muda Dozong. Pada saat ini, wajah wanita muda berpakaian merah memucat sedikit. Dia mengerti betapa kuatnya seorang elit Dozong. Bahkan dengan kekuatan klan Luo mereka tidak dapat dengan mudah menyinggung seseorang. Dibandingkan dengan keterkejutan orang lain, ekspresi leluhur klan Luo berubah lebih drastis. Dia jelas merasakan bahwa kekuatan wanita ini tidak sedikit lebih lemah darinya. Bahkan ada rasa dingin yang gelap dan aneh di dalam auranya. Jika mereka bertukar pukulan,
kemungkinan dia tidak akan memiliki peluang kemenangan yang tinggi. Sialan, sejak kapan ahli seperti itu muncul di Horizon City? Gadis Xiao Yao ini benar-benar menjadi semakin berlebihan. Sepertinya saya perlu mendisiplinkannya dengan benar di masa depan. Kalau tidak, jika dia menyinggung lawan yang tidak bisa tersinggung, itu pasti akan menjadi malapetaka bagi klan Luo kita. Petik 2. Tatapan leluhur klan Luo yang memandangi wanita muda berpakaian merah itu tiba-tiba menjadi lebih tegas saat ekspresinya berubah. Segera, dia mengalihkan pandangannya dan melihat ke kelompok Xiao Yan. Nada suaranya menjadi lebih lembut tanpa dia sadari. Semuanya, masalah hari ini memang salah Xiao Yao. Aku, Luo Cheng, akan meminta maaf atas namanya. Petik 2. Cucu dari klan Luo kecil sebenarnya telah diajarkan untuk menjadi lebih sulit diatur dariku, Ziyan melirik nenek moyang klan Luo sebelum mendengus. Dia tidak menyukai wanita muda berpakaian merah itu sejak awal. Harus diketahui bahwa bahkan dia tidak pernah memarahi Xiao Yan dengan cara seperti itu. Hak apa yang dimiliki gadis ini, dengan payudara besar dan tanpa otak? Petik 2. Nenek moyang klan Luo mengalihkan pandangannya ke Ziyan. Sebuah kehikmatan juga melintas di matanya. Do Huang. Seorang Do Huang yang tampaknya berusia sekitar 14 atau 15 tahun. Mengapa gadis ini tampak lebih menakutkan daripada wanita muda berpakaian putih itu? Pikiran ini terbang melalui hati leluhur klan Luo. Dia tidak lagi berani untuk melihat ke sisi lain. Dari aliran pemikirannya, sulit untuk mencapai tahap ini di usia yang begitu muda hanya dengan bakat saja. Oleh karena itu, mereka harus memiliki faksi yang sangat kuat yang mendukung mereka dari belakang. Oleh karena itu, mereka adalah orang-orang yang tidak mudah tersinggung. Kami telah menjadi bahan tertawaan di depan beberapa dari Anda. Aku yang dulu akan memuridkan cucu perempuan ini dengan benar di masa depan. Nenek moyang klan Luo menghela nafas dengan canggung sebelum melambaikan tangannya. Dia dengan sungguh-sungguh memerintahkan, kembalikan Xiao Yao. Para ahli dari klan Luo tidak berani berbicara ketika mereka melihat ekspresi Luo Cheng yang agak jelek. Mereka bukan orang bodoh. Secara alami, mereka tahu bahwa kelompok yang tampaknya muda ini memiliki kekuatan yang sangat kuat. Bahkan leluhur tidak mau dengan mudah menyinggung perasaan mereka. Sepertinya penderitaan yang dialami gadis itu hari ini tidak ada artinya, tapi itu juga. Perlakukan itu sebagai pelajaran yang dipelajari. Pasangan ahli dari klan Luo berinteraksi satu sama lain. Mereka tertawa getir sebelum maju ke depan untuk dengan paksa meraih wanita muda berpakaian merah itu. Sadar bahwa dia telah menyebabkan banyak masalah, wanita muda berpakaian merah itu bahkan tidak berani mengomel ketika dia membiarkan dirinya dibawa pergi oleh beberapa orang tanpa berani melawan. Pergilah. Ekspresi Xiao Yan tenang saat melihat pemberlakuan ini. Hanya setelah wanita muda berpakaian merah itu dibawa pergi, dia berbicara dengan suara yang lemah. Setelah berbicara, dia menuju keluar jalan. Dokter peri kecil dan dua lainnya mengikuti dari belakang. Mata Luo Cheng mengeras saat melihat pemandangan ini. Jelas, tampaknya pemuda berjubah hitam itu adalah orang yang bertanggung jawab atas kelompok orang ini. Orang-orang yang tersisa, apakah itu wanita berpakaian putih atau gadis kecil berambut ungu yang agak aneh, semua mematuhinya. Keke, teman ini, bolehkah aku membuatmu tinggal sebentar? Sebuah pikiran muncul di hati Luo Cheng saat dia buru-buru turun dan muncul di depan Xiao Yan. Setelah itu dia berbicara dengan senyum. Apakah ada masalah? Langkah kaki Xiao Yan berhenti saat dia bertanya secara acak. Teman-teman, apakah kamu datang ke Horizon City karena Wormhole? Luo Cheng tersenyum saat dia bertanya. Wajahnya cukup sopan. Ini menyebabkan orang-orang yang menonton adegan itu kehilangan kata-kata. Jumlah orang yang bisa dirawat oleh leluhur klan Luo dengan cara ini bisa dihitung dengan jari seseorang. Saya sadar bahwa Wormhole of Horizon City memiliki beberapa masalah. Tuan Tua Luo juga datang karena ini, kan? Xiao Yan tersenyum tipis dan bertanya.
Sungguh menyegarkan untuk berbicara dengan seseorang yang mengerti. Aku yang dulu tidak akan bertele-tele. Masalah wormhole kota Horizon kali ini cukup besar. Sulit untuk diperbaiki dengan kekuatan saya sendiri. Oleh karena itu, saya ingin meminta nona muda ini untuk membantu. Apakah itu mungkin? Tatapan Luo Cheng beralih ke dokter peri kecil, menangkupkan kedua tangannya, dan membuat permintaan. Dokter peri kecil tidak menjawab ketika dia mendengar ini. Dia hanya mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan. Penghargaan. Xiao Yan mengucapkan sepatah kata sederhana. Luo Cheng tersedak oleh permintaan langsung Xiao Yan. Dia tersenyum pahit dan berkata, jika wormhole dapat diperbaiki, beberapa dari kalian juga akan berhasil memasukinya. Kalau tidak ada wormhole kedua dalam radius 1000 km dari tempat ini. Petik 2. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Jika masalah sebelumnya tidak terjadi, akan lebih baik untuk membantu tergantung pada situasinya. Namun, dengan pengalaman sebelumnya, dia akan benar-benar tidak bahagia jika dia tidak membuat pihak lain berdarah sedikit. Luo Cheng tampaknya menyadari pikiran di hati Xiao Yan setelah melihat cara dia bertindak. Senyum pahitnya semakin pekat. Setelah ragu-ragu sejenak, dia akhirnya mengatupkan giginya dan berkata, kenapa kita tidak melakukannya seperti ini? Klan Luo saya terkenal dengan perdagangan monster core. Jika nona muda ini benar-benar dapat membantu saya yang lama memperbaiki wormhole, saya yang lama akan memberinya peringkat 7 monster core. Selama klan Luo saya memilikinya, Anda akan diizinkan untuk memilih afinitas inti monster dan spesiesnya. Apa yang kamu katakan? Inti monster peringkat 7. Hati Xiao Yan tertarik saat dia mendengar ini. Jarinya dengan lembut mengusap cincin penyimpanannya, dan dia melirik dokter peri kecil sebelum bertanya secara acak, bolehkah aku tahu jika klanmu memiliki inti monster binatang kalajengking naga racun langit? Binatang kalajengking naga racun langit. Luo Cheng terkejut. Dia merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dan berkata, binatang ajaib semacam ini adalah binatang unik dari zaman kuno. Sangat sulit untuk mendapatkan monster core-nya. Klan Luoku benar-benar tidak memiliki inti monster naga racun naga skorpion peringkat 7. Petik 2. Meskipun Xiao Yan tidak memiliki banyak harapan, kekecewaan masih tanpa sadar melintas di matanya. Selama kekecewaannya, Luo Cheng ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, klan Luoku tidak memiliki monster core peringkat 7 Sky Poison Dragon Scorpion Beast. Namun, itu memiliki peringkat 61. Bolehkah saya tahu apakah itu akan berhasil? Petik 2. Peringkat 6. Mata Xiao Yan yang agak kecewa sebelumnya tiba-tiba menjadi panas saat mendengar kata-kata ini. Xiao Yan merasa sangat terkejut bahwa klan Luo ini benar-benar mampu mengambil inti monster-monster kalajengking naga racun langit sebagai balasan. Meskipun peringkat monster core ini satu peringkat lebih rendah dari yang dia butuhkan, bagaimanapun juga itu adalah objek yang serupa tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Efek akhirnya mungkin sedikit lebih buruk karena peringkatnya lebih rendah, tetapi paling tidak, jika mereka tidak dapat menemukan peringkat 7 Sky Poison Dragon Scorpion Beast, benda ini akan menjadi rumput penyelamat kehidupan terakhir. Paling tidak, dengan peringkat 6 Sky Poison Dragon Scorpion Beast Monster Core sebagai cadangan, mereka tidak akan berakhir di jalan buntu jika mereka benar-benar mencapai tahap itu. Tatapan Xiao Yan bertukar pandang dengan dokter peri kecil. Dia mengangguk sedikit dan berkata, meskipun itu belum mencapai persyaratan kami dapat menerima peringkat 6. Luo Cheng menghela nafas lega saat mendengar ini. The Sky Poison Dragon Scorpion Beast sangat langka dan monster core-nya bahkan lebih sulit ditemukan. Dia benar-benar tidak tahu siapa yang menjual monster core peringkat 6 ini ke klan Luo, tetapi akhirnya berakhir dalam koleksi mereka. Klan Luo mereka sudah mendapatkan kesepakatan murah dengan bisa menggunakan monster core peringkat 6 untuk mendapatkan seorang ahli, dengan kekuatan yang mirip dengan leluhur, untuk membantu. Haha, semuanya, tolong ikuti aku. Dengan bantuan wanita muda ini, saya rasa wormhole dapat diperbaiki hari ini.
Luo Cheng tersenyum saat berbicara. Dia segera menangkupkan kedua tangannya, berbalik, dan memimpin jalan di depan. Xiao Yan ragu-ragu sedikit sebelum mengikuti di belakangnya. Kelompok 4 orang Xiao Yan mengikuti di belakang Luo Cheng saat mereka menembus Horizon City yang sangat besar. Mungkin itu karena mereka datang untuk pertama kalinya, tetapi Luo Cheng tidak meningkatkan kecepatannya. Saat dia berjalan, dia memperkenalkan beberapa tokoh terkenal di kota Horizon ke kelompok Xiao Yan. Sikap jujur dan banyak bicara ini membuatnya tampak seperti orang yang sama sekali berbeda dari yang mereka temui pada awalnya. Berjalan di belakang Luo Cheng, kelompok Xiao Yan tidak terlalu menerima kata-kata Luo Cheng yang tak henti-hentinya. Terlepas dari ketidakjelasan kata-kata orang tua ini, Xiao Yan masih bisa merasakan bahwa dia mencoba menanyakan latar belakang mereka selama percakapan. Xiao Yan telah bertemu banyak rubah tua. Oleh karena itu, ia juga memahami prinsip membiarkan lidah tergelincir jika berbicara terlalu banyak. Oleh karena itu, dia secara samar-samar menjawab beberapa pertanyaannya dan tidak memberi Luo Cheng kesempatan untuk menyelidiki latar belakangnya. Setelah beberapa percakapan seperti itu, Luo Cheng, yang gagal mendapatkan apapun, hanya bisa tertawa getir di dalam hatinya. Dia menarik pikiran untuk melanjutkan penyelidikan. Beberapa dari mereka menghabiskan sekitar setengah jam melewati setengah dari kota Horizon sebelum alun-alun batu hitam yang menempati sejumlah besar ruang muncul di pandangan Xiao Yan. Ukuran alun-alun itu sangat luas. Itu sepenuhnya dibangun menggunakan semacam batu hitam. Perasaan kuat yang samar terpancar dari dinginnya. Pada saat ini, plaza telah ditutup oleh banyak penjaga klan Luo. Ada kekuatan spasial yang sangat kuat menyebar dari platform batu menjulang yang terletak di dalam alun-alun. Dengan Luo Cheng membuka jalan, kelompok Xiao Yan memasuki alun-alun tanpa halangan. Setelah itu, mereka mengikutinya saat mereka berjalan di sepanjang tangga batu yang menjulang tinggi, perlahan mendaki. Beberapa menit kemudian, semuanya muncul di peron batu. Platform batu ini kebetulan menempati tengah alun-alun. Ketika kelompok itu menyapu mata mereka mampu menyerap pemandangan dalam jarak beberapa ratus meter dari alun-alun ke mata mereka. Selain beberapa ahli dari klan Luo, saat ini ada 2 orang tua yang tampaknya bukan anggota klan Luo yang berdiri di platform batu saat ini. Aura mereka berdua cukup kuat. Meskipun mereka lebih rendah dari Luo Cheng dan dokter peri kecil, mereka juga elit asli Dozong. Menurut tebakan Xiao Yan, mereka kemungkinan adalah pembantu yang diundang Luo Cheng. Ekspresi kedua lelaki tua itu dingin dan acuh tak acuh. Mata mereka samar-samar menunjukkan kesombongan. Namun, anggota klan Luo di sekitar hanya bisa menghadapi mereka dengan wajah tersenyum. Mereka tidak berani meremehkan keduanya bahkan sedikit. Tatapan Xiao Yan menyapu sebentar orang-orang ini sebelum beralih ke tempat tengah platform batu. Sebuah lubang spasial hitam gelap, setidaknya berukuran 100 kaki, perlahan berputar di tempat itu. Gelombang kekuatan spasial yang mengejutkan meluap darinya, menyebabkan ekspresi seseorang berubah. Namun, tampaknya ada tanda-tanda kekacauan pada kekuatan spasial saat ini. Apakah ini wormhole itu? Benar-benar barang yang sangat mahal, lubang spasial hitam gelap itu seperti lubang hitam, memancarkan gaya isap yang tidak biasa. Melihat dari kejauhan, seseorang hanya bisa melihat kegelapan yang tidak pernah berakhir dan mendengar peluit yang menggugah jiwa yang tidak biasa. Kelompok Xiao Yan, yang telah naik ke platform batu, secara alami menarik perhatian semua orang dengan segera. Setelah melihat Luo Cheng, kedua pria tua dengan udara yang agak sombong itu menangkupkan tangan ke arahnya. Arogansi di wajah mereka ditarik sedikit. Kekuatan mereka baru saja mencapai bintang 2 Dozong. Ada celah besar jika dibandingkan dengan orang seperti Luo Cheng yang telah berada di kelas Dozong selama beberapa dekade. Haha, keduanya adalah Han Tua dan Si Tua. Mereka juga tokoh yang cukup terkenal dalam radius 1000 km dari Horizon City. Mereka juga telah diundang oleh saya yang dulu untuk membantu memperbaiki wormhole.
Su Qian tersenyum saat dia berjalan mendekat. Dia menunjuk kedua pria tua itu dan tersenyum saat dia berbicara dengan Xiao Yan. Setelah mengatakan ini, Luo Cheng mengalihkan pandangannya ke kedua pria tua itu dan tersenyum saat dia berkata, beberapa teman muda ini juga pembantu yang telah aku undang. Pembantu, Luo tua, meskipun saya tahu bahwa Anda benar-benar ingin memperbaiki wormhole ini secepat mungkin, tetapi Anda tidak perlu menemukan orang-orang muda seperti itu, bukan? Apakah kamu tidak mempercayai kami berdua? Sebelum kelompok Xiao Yan dapat berbicara, kedua pria tua yang tampak sombong itu mengerutkan kening dan berbicara dengan tidak senang setelah mendengar kata-kata Luo Cheng. Dua orang yang hanya bertahan di tahap awal kelas Douzong benar-benar berbicara dengan arogansi seperti itu. Apakah kamu tidak takut menggigit lidahmu? Ziyan meringkuk mulutnya dengan jijik saat dia berbicara. Dia adalah orang pertama yang menjadi marah setelah diremehkan dengan cara seperti itu. Dari mana asal gadis kecil ini? Jangan sembarangan datang dan terlibat di sini. Kedua pria tua itu mengerutkan kening. Ekspresi mereka sedikit berubah saat tatapan mereka menyapu Ziyan. Jelas, mereka telah melihat sesuatu yang mengejutkan di Ziyan. Bahkan nada suara mereka juga sedikit berubah. Xiao Yan terlalu malas untuk mengganggu orang-orang tua ini dengan mata bangga. Dia menoleh ke dokter peri kecil dan berkata dengan lemah, pergi dan lihatlah. Kami tidak akan tertunda jika bisa diperbaiki dengan cepat. Petik 2. Dokter peri kecil memiringkan kepalanya. Setelah itu, dia perlahan melangkah maju. Saat kakinya bergerak, aura agung yang berada jauh di dalam tubuhnya sekali lagi menyapu seperti air banjir, menyebabkan semua orang di peron batu, selain kelompok Luo Cheng dan Xiao Yan, terpana. Gadis ini sebenarnya juga seorang elit Douzong. Sungguh luar biasa, tidak heran dia diundang oleh leluhur. Petik 2. Banyak anggota klan Luo di platform batu tanpa sadar berseru dengan ekspresi yang berubah di wajah mereka, penuh dengan keterkejutan. Dibandingkan dengan mereka, orang dengan ekspresi paling malu adalah dua orang tua. Dengan kekuatan mereka, mereka secara alami dapat merasakan bahwa kemampuan dokter peri kecil sebanding dengan Luo Cheng setelah dia melepaskan auranya. Dia jauh lebih kuat dari mereka. Mereka segera mulai berteriak dengan pahit di hati mereka. Luo Cheng diam-diam mengejek kedua orang di dalam hatinya saat melihat rasa malu di wajah kedua orang itu. Kedua orang ini sangat sombong. Selain ahli yang lebih kuat dari mereka, sulit bagi siapapun untuk dilihat dengan benar oleh mereka. Kali ini, mereka kehilangan banyak wajah karena kecerobohan mereka. Haha, itu hanyalah kesalahpahaman. Semuanya, tolong jangan keberatan. Lubang cacing ini adalah sesuatu yang dibangun oleh nenek moyang klan Luoku. Setelah ada selama bertahun-tahun, jejak spasial yang ada di antara kedua lokasi juga menjadi sedikit kabur. Karena alasan inilah masalah telah terjadi. Yang perlu Anda lakukan bertiga adalah menggunakan kekuatan spasial untuk memperdalam jejak di antara dua lokasi. Masalah kali ini harus diselesaikan setelah itu. Mengetahui pentingnya masalah utama yang ada, Luo Cheng tidak membuang waktu. Dia tersenyum membuka mulutnya dan bergegas ke topik utama. Tatapan Xiao Yan melirik wormhole besar di depannya. Jarinya mengusap cincinnya tanpa dia sadari. Jika Tianhuo Zunze terbangun, kemungkinan besar tidak akan menjadi masalah baginya untuk memperbaiki wormhole sendirian mengingat kontrolnya atas kekuatan spasial. Dokter peri kecil dan dua lainnya duduk bersila di luar wormhole sementara Luo Cheng berdiri di titik di mana wormhole dan platform batu bersentuhan dengan ekspresi serius. Tatapannya menyapu ketiga orang itu saat dia berbicara dengan suara yang dalam, tolong pinjamkan tanganmu. Ruang di sekitar tubuh Luo Cheng segera menjadi terdistorsi setelah kata-katanya terdengar. Kekuatan spasial melonjak keluar dan melesat menuju bagian dalam wormhole. Dokter peri kecil dan dua Douzong lainnya ragu-ragu sedikit sebelum membentuk kekuatan spasial dari berbagai kekuatan yang dengan paksa memasuki bagian dalam lubang cacing. Peluit yang dipancarkan dari wormhole menjadi lebih keras setelah 4 kekuatan spasial ini masuk. Kekuatan hisap,
yang menyebar secara bertahap menjadi lebih kuat. Melihat situasi ini, banyak ahli dari klan Luo di platform batu mengeluarkan banyak tangisan yang teratur. Gelombang doki yang kuat melonjak sebelum segera menggumpal menjadi penghalang energi di luar lubang cacing, mengisolasi kekuatan isap. Melihat keakraban gerakan mereka, jelas bahwa ini bukan pertama kalinya mereka melakukan hal seperti itu. Tatapan Xiaoyan menatap tajam ke Wormhole. Dia hanya menghela nafas lega sesaat kemudian, setelah gagal menemukan sesuatu yang salah. Setelah itu, dia duduk dan mulai menunggu dengan tenang. Waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki Wormhole tidak seperti yang diharapkan Xiaoyan. Setelah sekitar 1 hingga 2 jam, kelompok dokter peri kecil, yang matanya tertutup, perlahan membukanya. Benang pucat juga terlihat di wajah mereka. Jelas, memperbaiki Wormhole ini menghabiskan tenaga mereka. Pergerakan ruang yang berputar perlahan bergetar sedikit saat beberapa dari mereka pulih. Dengan segera, benang perak tertinggal di sekitar lubang cacing. Melihat dari kejauhan, tampak seolah-olah mereka adalah bintang di dalam lubang hitam. Selain itu, kekuatan spasial kacau yang telah ditransmisikan dari dalam perlahan tersebar. Akhirnya benar-benar diperbaiki. Haha, kalian bertiga, terima kasih. Aku, Luo Cheng, akan mengingat kebaikan ini. Luo Cheng tertawa terbahak-bahak saat dia merasakan Wormhole secara bertahap memulihkan keadaan normalnya. Dia berbalik, menangkupkan tangannya ke arah dokter peri kecil dan 2 lainnya, sebelum berbicara dengan tulus. Apa kamu baik-baik saja? Xiaoyan dengan cepat bangkit, tiba di samping dokter peri kecil, dan dengan lembut bertanya. Aye, aku hanya sedikit kelelahan. Tidak terlalu sulit untuk memperbaiki Wormhole ini. Dokter peri kecil mengangguk sedikit dan tersenyum saat dia menjawab. Teman ini adalah imbalan yang dijanjikan oleh diriku yang dulu. Luo Cheng melambaikan tangannya dan kotak giok terbang ke arah Xiaoyan. Xiaoyan secara acak menangkap kotak giok di tangannya. Dia membukanya dan monster core berbentuk oval berwarna ungu merah muncul di matanya. Jarinya menyentuh inti monster dan merasakan afinitas energi di dalamnya. Sesaat kemudian, Xiaoyan mengangguk. Meskipun dia belum pernah melihat inti monster dari binatang kalajengking naga racun langit, afinitas yang direkam mirip dengan ini. Xiaoyan menyimpan kotak giok itu ke dalam cincin penyimpanannya. Hatinya juga menghela nafas lega. Pandangannya tertuju ke Wormhole saat dia dengan lembut bertanya, bisakah Wormhole digunakan sekarang? Seharusnya tidak ada masalah. Namun, saya yang lama masih menyarankan Anda untuk menunggu beberapa saat. Bagaimanapun, itu baru saja diperbaiki. Tidak terlalu aman untuk pergi sekarang. Luo Cheng sedikit ragu-ragu setelah mendengar pertanyaan itu sebelum menjawab. Tidak perlu. Kami masih memiliki beberapa masalah mendesak dan tidak bisa tinggal lama. Xiaoyan menggelengkan kepalanya saat menjawab. Dia tidak ingin tinggal lama di kota Horizon ini. Selain itu, dia agak ingin mencapai Central Plains. Luo Cheng hanya bisa menganggukkan kepalanya karena kecewa saat mendengar ini. Dia mengambil perahu kayu seukuran telapak tangan dari cincin penyimpanannya. Perahu kayu itu samar-samar memancarkan cahaya perak. Benda ini menyembunyikan benang dengan kekuatan spasial yang sangat lemah. Ini adalah spaceboat yang digunakan untuk menjelajahi Wormhole. Proses pembuatannya cukup mahal. Masing-masing berharga lebih dari 1 juta dan orang biasa benar-benar tidak mampu menggunakannya. Nona muda ini sangat membantu klan Luo saya hari ini. Klan Luo kita bisa dibilang sudah memanfaatkannya hanya dengan memberikan monster core rank 6 saja. Hal kecil ini akan dianggap sebagai hadiah terima kasih. Luo Cheng tersenyum, dan memberikan penjelasan sederhana saat dia menyerahkan perahu kayu itu kepada Xiaoyan. Tatapan Xiaoyan agak terkejut saat dia melirik perahu kayu ini. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang apa yang disebut perahu luar angkasa. Segera, dia merasa ada hal-hal yang lucu. Dia tertawa dan menerimanya tanpa penolakan. Kalau begitu, terima kasih Pak Tua Luo. Saya secara pribadi akan berkunjung dan berterima kasih jika saya kembali lagi nanti.
Xiao Yan menangkupkan tangannya ke Luo Cheng. Dia berhenti ragu-ragu dan melambaikan tangannya pada Ziyan dan Xinlan. Setelah itu, keempat orang itu berhenti di luar wormhole sebelum akhirnya melangkah ke dalamnya pada saat yang sama. Keempat sosok itu langsung menghilang saat mereka melangkah ke wormhole pada saat bersamaan. Cahaya perak perlahan menyebar sebelum berkedip ke ruang hitam gelap. Luo Cheng mendecakkan mulutnya saat melihat keempat sosok itu menghilang. Dia menghela nafas, aku ingin tahu dari faksi mana yang sedikit orang ini berasal. Saya sepertinya belum pernah mendengar tentang elit muda Douzong dalam radius 1000 km, mungkinkah mereka orang-orang dari Central Plains? Petik 2. Luo Cheng sedikit mengernyit saat kata-katanya mencapai akhir. Dia segera menghela nafas lagi sebelum berbalik dan menuruni tangga batu. Semua orang buru-buru mengikuti di belakangnya. Hanya beberapa penjaga tetap ditempatkan di tempat ini. Platform batu juga menjadi sunyi setelah semua orang berpencar. Hanya wormhole besar yang memancarkan sinar perak cerah dengan kecepatan tetap, terhubung dengan bagian benua yang menarik. Pemandangan kelompok Xiao Yan tiba-tiba menjadi hitam begitu mereka melangkah ke wormhole. Tubuh mereka tiba-tiba terasa seperti kehilangan berat badan. Namun, perasaan ini dengan cepat menghilang sesaat kemudian. Segera, terowongan luar angkasa yang aneh muncul dalam pandangan mereka. Hal yang muncul di depan kelompok Xiao Yan adalah terowongan luar angkasa yang tidak bisa dilihat ujungnya. Di kedua sisi terowongan ada penghalang ruang berwarna perak samar. Ada lebih dari 10 terowongan yang berukuran 10 kaki di dalam dinding luar angkasa. Ujung terowongan itu gelap gulita. Bagian atas dan bawah terowongan adalah kegelapan serupa yang menyebabkan seseorang merasa takut. Riak spasial yang padat samar-samar merembes keluar dari mereka. Seluruh terowongan sangat sunyi tanpa suara sedikit pun. Xiao Yan tanpa sadar merasa linglung saat melihat terowongan ruang angkasa semacam ini untuk pertama kalinya meskipun dia biasanya tenang. Tatapannya perlahan melihat ke arah penghalang yang dibentuk oleh kekuatan spasial di kedua sisi terowongan. Di luar itu adalah kegelapan yang tidak pernah berakhir. Tidak ada yang tahu pemandangan seperti apa yang ada di sana. Kakak Xiao Yan, keluarkan spaceboat yang diberikan leluhur klan Luo padamu. Kecepatan terbang benda itu di tempat ini cukup cepat. Dengannya, kita hanya perlu 20 hari atau lebih sebelum kita bisa tiba di Central Plains. Xinlan tiba-tiba berbicara dan memecah keheningan yang mematikan ini. Xiao Yan juga pulih setelah mendengar ini. Dia menjabat tangannya dan spaceboat muncul di dalamnya. Benda ini baru saja muncul ketika bergerak seperti ikan yang baru saja masuk ke air dan mengembang bersama angin. Dalam beberapa kedipan, itu telah berubah menjadi perahu besar 10 kaki di depan mata tertegun Xiao Yan. Permukaan perahu memiliki benang dengan kekuatan spasial berwarna perak samar yang mengalir di atasnya, menyebabkannya tampak sangat misterius. Cek-cek, benda ini benar-benar memiliki kegunaan seperti itu, tidak heran harganya sangat mahal untuk dibuat. Mulut Xiao Yan segera mengeluarkan seruan klik saat dia melihat perubahan ini. Tubuhnya melompat dan dia memimpin untuk melangkah ke perahu ini. Ziyan yang penasaran dan dua lainnya dengan cepat mengikuti di belakangnya. Ada titik masukan di kemudi kapal. Selama beberapa doki dituangkan ke dalamnya, itu akan memungkinkan kapal luar angkasa ini terbang di dalam terowongan luar angkasa. Kapal luar angkasa ini benar-benar barang yang bagus. Ada faksi dan toko di Central Plains yang berspesialisasi dalam menjual barang-barang semacam itu. Di sana, spaceboats dibedakan berdasarkan kelas. Kelas 9 adalah yang tertinggi sedangkan kelas 1 adalah yang terendah. Dari tampilan spaceboat ini, sepertinya itu sekitar kelas 4 atau lebih. Xinlan tersenyum penuh kasih saat dia menjelaskan. Xiao Yan melirik ke depan perahu dengan heran. Dia mengangguk sebelum melihat penghalang ruang di kedua sisi. Dia bertanya, benda ini tidak akan keluar, kan? Tidak, itu tidak akan terjadi. Spaceboat hanya dapat digunakan di dalam terowongan luar angkasa. Benar-benar tidak berguna di luar. Selain itu, selama seseorang mempertahankan rute terbang yang lurus,
biasanya tidak akan terjadi apa-apa, tentu saja, tidak ada yang pasti. Bahaya selalu ada kemanapun seseorang bepergian. Selain itu, tempat ini juga menyembunyikan banyak bahaya saat seseorang menemaninya, namun, kemungkinannya untuk bertemu dengannya sangat kecil. Saya belum pernah bertemu hal seperti itu selama berkali-kali saya menggunakan lubang cacing. Xin Lan menjelaskan. Xiaoyan menghela nafas lega di dalam hatinya saat mendengar ini. Dia duduk bersila di depan perahu. Dia menoleh ke Ziyan dan yang lainnya. Kalau begitu, semua orang harus menunggu. Sekarang, perjalanan dimulai. Petik 2. Xiaoyan melambaikan tangannya saat kata-katanya terdengar. Doki yang kuat melonjak sebelum memasuki titik masukan. Seketika, seluruh perahu terguncang. Akhirnya, tenaga dorong keluar dari bagian ekor kapal. Dengan suara, siu, kapal luar angkasa berubah menjadi cahaya perak yang memotong ruang angkasa dengan cara seperti kilat saat melesat secara eksplosif ke dalam kegelapan yang kosong. Kecepatan kapal luar angkasa sangat menakutkan di dalam terowongan luar angkasa. Tidak berlebihan untuk menggambarkannya sebagai sesuatu yang mengejar bintang dan bulan. Kelompok Xiaoyan hanya bisa melihat dua dinding ruang berwarna perak bergerak terbang kembali dengan suara siu-siu saat mereka duduk di dalam perahu. Kecepatan semacam ini menyebabkan mata seseorang menjadi silau. Cahaya perak diam-diam melintas di dalam terowongan luar angkasa yang sunyi. Sesaat kemudian, itu menghilang ke ujung kegelapan. Penampilan itu seolah-olah itu adalah pengelana yang kesepian di luar angkasa. Yang disebut wormhole adalah koneksi antara dua lokasi yang memungkinkan jarak di antara mereka menjadi sangat pendek. Menurut apa yang dikatakan Xin Lan, mereka seharusnya bisa mencapai Central Plains setelah 20 hari atau lebih dengan kecepatan mereka. Jika mereka melakukan perjalanan di dunia nyata, kemungkinan mereka akan membutuhkan setidaknya setengah tahun untuk mencapai Central Plains dari Horizon City. Setelah kesegaran awal, perjalanan kembali menjadi membosankan. Ziyan tidak bisa lagi menahan kebosanan setelah merebut perahu untuk bermain selama beberapa jam. Dia mengembalikannya kembali ke Xiaoyan, memasuki kabin, dan tidur. Xiaoyan tidak berani secara acak memasuki kondisi pelatihannya saat melakukan perjalanan di terowongan luar angkasa semacam ini, penuh dengan bahaya yang tidak diketahui. Bagaimanapun, kekuatannya saat ini lebih dari cukup untuk mempertahankan dukungan kapal luar angkasa. Oleh karena itu, dia tidak berlatih sekalipun selama periode perjalanan yang tersisa. Dia perlahan akan memulihkan Doki yang kelelahan dengan sesekali mengonsumsi pil obat. Meskipun kecepatan di dalam terowongan luar angkasa jauh lebih cepat daripada di dunia luar, kebodohannya juga lebih besar. Kegelapan seragam akan menyebabkan seseorang yang lemah mental merasakan iritasi di dalam hati mereka setelah melihatnya untuk waktu yang lama. Beruntung Xiaoyan bukan satu-satunya orang yang hadir di tempat ini. Kalau tidak, kebodohan itu kemungkinan besar bahkan akan menyebabkan dia merasa sedikit tertekan. Waktu menghilang dengan tenang selama jenis kebodohan ini. Cahaya perak melintas di dalam terowongan ruang angkasa berwarna perak yang samar ini. Di atasnya, seorang pria muda berjubah hitam secara mekanis mengangkat tangannya dan gelombang Doki melonjak. Biarkan aku yang mengambil alih. Suara lembut tiba-tiba terdengar di belakang Xiaoyan. Dia terkejut. Dia menoleh dan melihat bahwa dokter peri kecil telah muncul di belakangnya. Dia tersenyum dan berkata, "Sudah berapa hari sejak kita memasuki terowongan luar angkasa?" 16 hari. Kita seharusnya bisa mencapai tujuan kita setelah beberapa hari lagi. Dokter peri kecil tersenyum saat dia menjawabnya. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke arah Xiaoyan dan duduk bersila di belakangnya. Gelombang pilar Doki melesat dan segera berlama-lama di atas masukan energi. Xiaoyan tersenyum saat melihat ini. Dia menarik tangannya ke lengan bajunya saat kelelahan melintas di matanya. Meskipun periode perjalanan ini tidak terlalu banyak menghabiskan dokinya, dia sangat lelah secara mental. Xiaoyan menarik napas dalam-dalam dan perlahan membaringkan tubuhnya.
Tangannya menangkuk bagian belakang kepalanya saat matanya menyaksikan kegelapan tak berujung. Sesaat kemudian, dia sedikit menoleh, menatap lekuk anggun di bawah gaun putih di sampingnya dan tersenyum. Dia berkata, "Saat ini, kami telah mengumpulkan semua hal yang dibutuhkan untuk mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Namun, karena peringkat 6 Sky Poison Dragon Scorpion Beast itu, kemungkinan besar itu tidak akan dapat mencapai efek yang sempurna. Saya juga tidak begitu yakin apakah akan ada gejala sisa. Oleh karena itu, saya menyarankan agar kita tetap mencoba yang terbaik untuk mengikuti persyaratan pil racun demi keamanan dan mendapatkan peringkat 7 binatang kalajengking naga racun langit. Kami akan menangani tubuh racun yang menyedihkan setelah itu. Kecuali saat ini adalah saat kritis, yang terbaik adalah tidak menggunakan monster core peringkat 6 itu." Petik 2. Ya, terserah Anda untuk memutuskan masalah ini, dokter peri kecil menganggukkan dagu seputih saljunya dan menjawab dengan lembut. Meskipun kekuatannya jauh lebih tinggi dari Xiao Yan, tampaknya orang yang membuat keputusan atas masalah ini selalu Xiao Yan. Dia tidak menolak perasaan seperti itu. Sebagai seorang teman, aku benar-benar sangat berbakti." Xiao Yan mengangkat kepalanya ke langit dan mendesah. Suaranya mengandung nada menggoda. Dokter peri kecil tiba-tiba tersenyum saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia segera memutar matanya, menatap Xiao Yan dan dengan lembut berkata, "Apakah hanya teman ya?" "Hah?" Xiao Yan tercengang oleh kata-kata dokter peri kecil. Pertukaran pandangannya dengannya. Setelah itu, matanya tanpa sadar menjauh. Dalam sekejap, suasana di depan perahu menjadi sedikit aneh. Bang! Suasana aneh semacam ini tidak berlangsung lama sebelum dihancurkan oleh guncangan hebat yang mendadak dari perahu. Xiao Yan dan dokter peri kecil terkejut. Mereka buru-buru mengangkat kepala. Dengan wajah serius, mereka menemukan bahwa kedua sisi terowongan luar angkasa tidak jauh di depan, di mana dinding terowongan yang terbentuk dari kekuatan spasial telah menjadi jauh lebih lemah. Dalam sekejap orang bahkan bisa melihat kegelapan di luar terowongan. "Apa yang telah terjadi?" Seruan kaget terdengar dari dalam kabin. Ziyan dan Xin Lan buru-buru lari. Dengan sapuan pandangan mereka melihat dinding ruang angkasa yang jauh lebih lemah. Dinding ruang di sini belum sepenuhnya diperbaiki. Gaya eksternal telah merusak keseimbangan di dalam terowongan. "Hati-hati, kekuatan eksternal telah merusak keseimbangan wormhole." Xin Lan berbicara dengan suara yang dalam. "Tidak akan terjadi apa-apa, bukan?" Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya. Itu tidak pasti. Jika dinding ruang angkasa menjadi ilusi, sangat mudah terjadinya badai ruang angkasa. Jika kita ditarik ke ruang ketiadaan oleh badai, sangat sulit bagi kita untuk melarikan diri hidup-hidup kecuali kita adalah elit Dozuns. Xin Lan ragu-ragu sedikit sebelum berbicara dengan senyum pahit. "Sekarang kita hanya bisa berharap bahwa kita akan melakukannya, tidak memenuhi hal itu. Menurut kecepatan kami akan segera mencapai Central Plains." Petik 2. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.